Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah yang hadir pada malam hari ini, Al-Khusus Dzikri Ketua RT yang baru Alhamdulillah, Ketua RT yang baru dan RT lama semua hadir di Majelis Al-Kahfi ini, dan para jemaah yang hadir pada malam hari ini, semoga langkahnya penjulangan ke majelis ini menjadi nilai tambahan amal kebaikan investasi akhirat kita dan memberikan kebaikan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kemarin kita membahas ayat wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Ya. Wasyamsu tajri, dan matahari berjalan li mustaqarrin laha, di tempat peredarannya. Dzalika taqdirul azizil alim. Demikianlah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Banyak sekali kita bahas sebelumnya bahwa ada beberapa pendapat yang mengatakan tentang akhir peredaran daripada matahari ini adalah ketika usia dunia ini telah berakhir, yakni ketika hari kiamat telah tiba. Ada yang mengatakan pula bahwa peredaran matahari ini sampai kepada matahari itu sendiri. Jadi akhir dari dia berangkat sampai ke jauh, kemudian kembali lagi kepada tempatnya. Itu yang disebut dengan peredaran daripada matahari. Jadi beredar sesuai apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat itu. Kemudian pernah ditanya Abu Dzar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanya Rasulullah, ketika terbenam matahari, Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, atadri aina tadhhabu syamsu? Wahai Abu Dzar, apakah engkau mengetahui kemana itu perginya matahari? Qultu, saya menjawab, kata Abu Dzar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaha, sesungguhnya matahari ini taghrubu wa tadhabu, terbit dan juga pergi tahtal arsy. Jadi terbit kemudian pada suatu ketika dia pergi ke bawah arsy. Untuk apa? Fatastadzinu an tasjuda lillah, untuk meminta izin kepada Allah untuk sujud di bawah arsy, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya'dzanu laha, Allah mengizinkan kepada matahari untuk sujud di bawah arsy. Setelah sujud, summa tasta'dzinu an la tatlu'a ila dunya, kemudian matahari meminta izin kepada Allah, ya Allah, izinkan saya untuk tidak terbit lagi. Matahari itu izin untuk tidak terbit lagi ila dunya, ke dunia ini. Mengapa? Lamma ra'at minal ma'asi wal munkarat, ketika matahari melihat berbagai maksiat dan kemungkaran. Maksiat luar biasa, kemungkaran luar biasa, sampai matahari enggak tergibah melihat begitu banyaknya maksiat, begitu banyak kemungkaran, sampai matahari minta kepada Allah untuk tidak terbit lagi. Tapi ada Allah Subhanahu wa taala tidak diizinkan, fala yu'dan laha, tidak diizinkan oleh Allah
bal bahkan yuqalu laha, dikatakan kepada matahari itu, irji'i min haitsu tatlu'i, pergi kepada awal engkau terbit. Di mana kamu terbit, pergi sana. Kamu sudah sujud silakan. Setelah itu silakan kamu pergi ke tempat kamu terbit di awal. Jadi masih matahari terbit dari mana, Pak? Dari timur. Masih sampai sekarang terbit dari timur. Alhamdulillah. Ini yang kemudian matahari terbit dari timur. Nah, ini yang kemudian tafsiran daripada wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, bahwa matahari itu berjalan di tempat peredarannya. Sempat matahari itu nggak pengen untuk terbit, habislah kalau nggak terbit. Banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan matahari. Jangan kalau sakit-sakitan ingat COVID dulu, Pak, ya. Banyak yang semua. Biasanya sampai jam 10 katanya, kalau sudah lebih dari jam 10 udah gizinya berkurang, vitaminnya berkurang. Tuh. Dan banyak sekali tumbuh-tumbuhan itu kan layu, Pak. Kalau tidak ada matahari, ada kemungkinan tidak tumbuh, mati. Kemudian wa'ala hadat tariqi, dan menurut jalan keterangan ini, dari keterangan yang kita bahas di bulan yang kemarin itu, asy-syamsu tatlu'u wa taghrubu ila yaumil qiyamah, matahari akan terbit dan akan terbenam sampai hari kiamat tiba. Jadi itu keyakinan kita, matahari akan terus terbit dan akan terus terbenam sesuai dengan apa yang terjadi hari ini. Ini yang dimaksud wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Fa amma idza kana waqtul qiyamah qariba, maka adapun apabila waktu kiamat itu sudah mulai dekat. Kalau sudah mulai dekat hari kiamat, berarti kiamat ini kan akan meluluhlantahkan dunia dan seisinya. Hancur semua ketika tiupan pertama dan dibangkitkan ketika tiupan kedua. Ketika matahari, ketika kiamat itu sudah mulai dekat, wa dhaharal fisqu, sudah muncul kefasikan, wal fujuruh, dan kedurhakaan. Akhir hidup orang-orang yang sampai kepada hari kiamat, lebih banyak orang yang fasik, lebih banyak orang yang durhaka. Meski di situ banyak ustadznya, banyak kiainya kiai durhaka, ustadznya ustadz yang durhaka. Wa kasuratil ma'ashi wad-dhunub, dan orang-orang yang bermaksiat, orang yang berbuat dosa banyak ada ardi di muka bumi ini. Sudah mulai dekat, Pak. Sekarang orang bermaksiat sudah tidak malu-malu lagi. Masih ingat 2 generasi sebelum kita punya tunangan, jelas tunangan kita mau boncengan saja malu, Pak. Mau ketemu dengan tunangannya malu, Pak. Kadang dipaksa karena tunangannya datang ke rumahnya, nggak mau keluar perempuannya, walaupun disuruh ngangkat itu teh dan kopi, malu, Pak, malu, papi. Sekarang nggak usah disuruh, keluar duluan, Pak. Malah dianggap biasa. Saya kaget betul, Pak. Pertama kali nyampe Bekasi, saya lihat laki-laki namu kepada anak perempuan, ada orang tuanya di rumah, Pak. Loh, itu kok dikasih? Karena memang di kampung kami tidak ada hal tabu seperti itu. Laki-laki yang bukan mahram, yang tidak ada ikatan apa-apa,
tidak tunangan, kemudian dia hanya apa bahasa sekarang darling ya. Pacar hanya sebatas pacar, main ke rumahnya, dibiarkan nongkrong berdua di terasnya. Wah, itu sudah biasa Ustaz. Itu bahasa yang saya dapatkan. Saya tanya, itu si A itu kok anaknya, padahal bapaknya ada di luar rumah, kok anaknya di teras berdua. Wah, itu sudah biasa di sini. Artinya ketika terjadi apa-apa nanti, suatu saat, na'udzubillah, tinggal hanya penyesalan. Karena sudah dibuka, keran-keran maksiat itu sudah mulai dibuka. Pak Ustaz, kalau itu kita cegah, yang dikhawatirkan malah ketemunya bukan di sini Pak Ustaz, malah di hotel, malah di taman-taman. Itu lebih parah Pak Ustaz. Kalau di sini masih bisa diawasi orang tuanya. Wah, ini alasan yang masuk akal kadang, tapi sebenarnya tidak baik. Seharusnya yang di sini jangan ketemu, yang di sana juga harus lebih diawasi, jangan sampai juga ketemu lebih-lebih di luar. Kenapa? Karena ada potensi yang lebih besar membuka pertemuan sama orang tua saya boleh. Akhirnya apa? Pamitnya untuk belajar kelompok. Setelah dicari kelompoknya nggak ada, nggak jelas, tahu-tahunya nongkrong di mana-mana. Semoga anak-anaknya semua diselamatkan dari Tuhan. Dan kalaupun itu sudah terjadi, ada Allah dibukakan itu anak-anaknya kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Karena memang tidak pernah diridhoi berduaan dengan bukan muhrimnya, itu tidak pernah diridhoi. Tapi gimana Pak Ustaz? Anaknya melanggar. Jenengan tugasnya menasihati, menata, mengajarkan. Beliau nggak didengarkan ya. Makanya Allah itu luar biasanya, tidak semua putranya Nabi itu taat kepada orang tuanya Pak. Nabi siapa yang anaknya nggak taat? Nabi Nuh, Nabi Nuh, sampai istrinya juga nggak taat ya. Tugas panjenengan hanya menyampaikan. Beban luar biasa untuk bapak-bapak. Sudah panjenengan capek-capek di dunia, pagi berangkat kerja, pulang sore untuk menghidupi anaknya, ternyata pagi, siang, sore kerja, ternyata di akhirat masih dibebankan dengan siksa, dibebankan oleh dosa-dosa anaknya. Na'udzubillah. Kemudian kalau sudah banyak maksiat, dosa-dosa di bumi ini sudah banyak sekali, itu menandakan waktu kiamat sudah mulai dekat. Orang sekarang Pak lebih bangga menceritakan maksiatnya daripada bangga menceritakan kebaikan-kebaikannya. Padahal dalam Islam tidak melulu orang yang menceritakan kebaikan itu ria. Malah menceritakan tahadus bin nikmah itu disebutkan di dalam Al-Quran. Tahaddatsu bin nikmati ikhwana, ceritakanlah tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada. Tapi jangan sampai itu kemudian menyebabkan kita menjadi sombong. Alhamdulillah saya menjadi RT. Alhamdulillah selama berapa periode RT. Guyup semua, walaupun di belakang tidak. Sumpahnya. Ini yang merupakan tidak apa-apa. Cuma memang kebaikan itu kadang ketika kita tampakkan, orang sinis duluan, dia kok sombong. Seharusnya memang ustadz-ustadz, kiai-kiai itu sudah membuat perang. Ustadz Wahid, penceramah, pengajar itu. Ya gimana? Bidan
jahitan saja bisa diketahui orang mau melahirkan karena ada papan nama, Pak. Sehingga orang mau bertanya, Ustaz mana itu bisa menjawab perihal fikih, perihal tafsir, perihal tasawuf. Kalau enggak tampak itu papan nama. Tapi enggak terkenal juga ngasih papan nama. Enggak kesampaian juga. Makanya jangan malu-malu rohis kalau mau buat papan nama, rohis RT 12. Perihal semua urusan agama silahkan datang ke nomor berapa? Wa rufi'al amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Dan diangkatnya, dihilangkannya, telah diangkatnya amar ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sudah tidak ada lagi yang mengajak kepada kebaikan, Pak. Sudah enggak ada lagi orang yang melarang daripada kemungkaran. Tapi sepertinya sekarang masih lama, Pak. Kiamat masih lama. Buktinya apa kiamat masih lama? Masih ada Ustadz Dedi, masih ada Ustadz Usnan, masih ada Ustadz Junaidi yang selalu mengajak mereka untuk pergi ke masjid. Walaupun kadang RT 12 kalau sudah kelihatan jemaah tabligh datang langsung lari ke dalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemungkaran merajalela, tidak ada yang berani menyampaikan melarang itu. Sampai ustadznya cari aman, enggak berani melarang, takut tidak diundang. Tidak berani menyuruh, takut tidak disuruh lagi misi. Ini yang kemudian akhir zaman akan datang. Diangkat itu semua. Wa dha'ufat ahkamus syariah, dan sudah lemah hukum syariah. Hak batil sudah enggak jelas lagi. La talbisul haqqa bil batil, kata Al-Quran, jangan dicampur adukkan yang hak dengan yang batil. Tapi ketika akhir zaman itu, akhir kiamat sudah mulai dekat, sudah campur aduk. Orang sudah tidak malu-malu menceritakan judinya. Alhamdulillah semalam saya menang 200.000. Ada alhamdulillahnya menang bola 200.000. Bayangkan, Pak. Alhamdulillah menang 200. Rezeki anak soleh. Main togel di mana-mana, main slot di mana-mana. Ketika menang datang ke pos, ngopi yuk, minum yuk, ayo apa, memek makan nasi goreng di sini. Anak soleh lagi dapat rezeki. Rezekinya sekali tanya, rezekinya Islam. Na'udzubil. Lemahnya syariat. Syariat bukan tidak ada, ustadz bukan tidak ada, tapi ustadznya sudah tidak berfungsi. Jangan-jangan dia sudah masuk kepada fujur, yang selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmunya tidak memberikan manfaat kepada dia. Jangan-jangan dia termasuk orang yang fasik, lisannya mengajak kebaikan, tapi dirinya tidak pernah mengamalkan ilmunya. Hari-harinya hanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, memang luar biasa. Orang yang paling banyak masuk surga itu orang fakir. Orang fakir itu cepat masuk surganya karena memang tidak banyak hisab. Yang paling cepat masuk neraka ustaz dan para kiai, karena ilmunya banyak tidak diamalkan, tidak sesuai dengan apa pengetahuan. Semoga kami ini Pak, bantu doa kami agar terhindar daripada itu.
Fafi dzalika zamani, maka pada zaman itu nanti tasjudu syamsu tahta al-'arsy, kembali matahari bersujud di bawah arsy. Miqdara lailin, selama satu malam. Fala yu'dzanu laha, maka tidak diizinkan kepadanya antatlu'a untuk terbit lagi. Setelah sujud, kalau tadi sujud matahari minta kepada Allah untuk tidak terbit lagi, oleh Allah jangan kembali lagi terbit, Allah melarang untuk sujud terus-terusan, disuruh kembali. Tapi pada hari kiamat nanti matahari merah, matahari sujud Pak di bawah arsy. Ketika sujud dan Allah langsung yang melarang, jangan lagi terbit. Wal qamaru kadzalika, bulan juga demikian juga Pak, yaji'u ila makani syamsi, datang itu bulan ke tempat matahari, fayamkusani fi makanin wahidin, lalu keduanya tinggal diam di satu tempat, miqdar salasi layalin, selama 3 malam. Selama 3 malam, entah itu ngopi matahari sama bulan, gak ngerti saya. Yang jelas di satu tempat itu lagi nongkrong itu berdua, matahari dan ya, terlepas ada tehnya seperti ini ya, enggak tepan saya, yang penting matahari sudah dilarang untuk terbit lagi. Kemudian fatulu tilkal laila, maka lamanya malam itu la ya'rifu illa al-mutahajjidun, namanya malam itu tidak terbit matahari, bulan juga tidak keluar, tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang ahli tahajud. Yang tahu cuma orang-orang yang tahajud Pak. Kalau itu nanti akan datang hari kiamat, yang molor tambah molor, yang suka rebahan tambah mantep. Apa rebahan? Ngelihat tidak bisa ngelihat bantal dikit langsung merah. Hilang ingatan langsung. Faida iqadu min naumihim, maka apabila mereka telah bangun dari tidurnya, qamu ila ada'il ibadati, mereka berdiri menunaikan, melaksanakan untuk melakukan ibadah-ibadahnya, wa ta'ati, dan bermacam taat-taatnya, wa dzikri, dan zikirnya, wal awradi, dan berbagai wirid-wiridnya. Jadi orang-orang tahajud biasanya bangun jam 3, istiqomah bangun jam 3, siap-siap untuk melakukan ketaatan-ketaatan, siap-siap untuk dikir-dikir, siap-siap untuk wirid-wiridnya. Atau wadha'ifa ibadatin, dan mereka menunaikan berbagai tugas ibadah-ibadah mereka, kama yaf'aluna kulla lailatin, sebagaimana yang mereka kerjakan setiap malam sebelumnya. Namanya ahli tahajud. Ya kalau cuma tahajud sekali Pak, bukan ahli tahajud. Ahli tahajud yang sudah istiqomah. Kalau sekali-kali, ya alhamdulillah masih diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang sudah istiqomah, jangan sampai sekalipun ada kelewat Pak. Sayang untuk memulainya, betul-betul perjuangan. Sekali lewat masih ada berat di dalam hati nurani. 2 kali lama, jika 2 kali lewat itu tahajud masih ada penyesalan, ya Allah, padahal sudah saya hidupkan alarm, tapi ternyata gara-gara main gaple semalam saya nggak bangun. Tapi di sini nggak pernah lihat, cuma nongkrong doang. Biar biasa. Nonton bola doang. Kadang walaupun bolanya subuh-subuh sampai lupa mau adzan ke masjid, karena nanggung Indonesia sedang tampil. Falam yatlu'il fajru, maka tidak kunjung terbit itu fajar.
karena matahari sudah mulai ngambek, bulan sudah mulai ngambek. Bulan dan matahari sudah satu tempat, tidak diizinkan oleh Allah untuk wa nadhuru ila an-nujumi wal kawakib. Orang-orang yang ahli tahajud melihat keluar bintang-bintang dan kumpulan bintang-bintang. Wa ya'ala haliha, dia itu berada pada keadaannya, fadannu anna faqidna al-waqta. Mereka itu menduga, melihat bintang, kok masih ada bintang terus. Biasanya dia wirid 1000, sudah 1000 kok masih malam. Biasanya nyampe 500 udah subuh. Ini kok udah saya baca 1000, mau sampai kepada 2000 kok masih tidak ada fajar-fajar. Sampai dia menyangka faqidnal waqta, telah kehilangan waktu. Au naqasna, atau kami telah mengurangi min wadha'ifina, apa tugas kami. Jangan-jangan saya salah baca. Biasanya saya baca 500 sudah fajar, jangan-jangan saya masih 100. Sampai menduga begitu, bermacam-macam. Atau memang saya salah waktu, karena memang tidak kunjung fajar. Wadha'ifina min Allah, sampai beliau itu merasa kekurangan di dalam tugasnya dalam melaksanakan daripada ketaatan itu. Saya biasanya 500, petang 500 sudah dengar adanya Pak. Tapi mana nih Pak? Kok nggak ada? Karena demikian summa jitahadu fi ta'ati, kemudian mereka melakukan lagi bersungguh-sungguh di dalam berbagai taatnya, wa dzikri, dzikirnya, wal auradi, dan bermacam wiridnya. Merjain lagi Pak, karena tadi merasa jangan-jangan salah ngitung ya. Walam yatlu al-fajr, dan begitu juga enggak keluar yang namanya Pak. Ya udah diulang lagi sholat tahajudnya, ulah dikirnya nah ini kok nggak keluar fajar, kok nggak datang fajar. Kemudian wanadham ila nujumi wal kawakib wa ala haliha, dan juga kembali lagi dia melihat keluar bintang-bintang, karena penasaran kok nggak fajar, kok nggak keluar ya. Sudah mungkin kelelahan iya Pak. Ya diulang-ulang tahajudnya, kalau sampai ngelakuin tahajud sampai bengkak, ulang 2 kali, bengkaknya 2 kali Pak. Ngelihat keluar fajar belum kunjung terbit, belum kunjung datang, matahari juga apa lagi. Wahia, sedangkan pada saat itu ada hal yang tetap pada posisi itu, dalam keadaan itu. Wakhafu, dan mereka merasa khawatir min hadhil alamah, terhadap pertanda itu. Jadi orang yang khawatir akan terjadi sesuatu itu hanya orang-orang tahajud pada saat itu. Wa ayqanu anna hadhihi min alamatil qiyamah, dan mereka meyakini bahwasanya pada saat itu adalah di antara tanda-tanda terjadinya kiamat. Oh, ini kiamat ini. Saya udah ngulang-ngulang tahajudnya, saya udah ngulang wirid-wiridnya, saya cek jam sudah berulang kali. Ini pertanda dia yang molor, tetap molor, yang tahu hanya orang-orang yang ahli tahajud. Kemudian apa? Ba'duhum ba'da, kemudian sebagian mereka memberitahu kepada sebagian yang lain yang sama-sama ahli tahajud. Karena yang tidak ahli tahajud mereka dikasih tahu pun masih malam, masih ngantuk. Bangun hari kiamat, bangun. Resek itu. Gila malam-malam begini nyuruh kiamat. Orang yang mau ngingetin mana dibilang gila. Kenapa? Ditutup telinganya oleh Allah, ditutup matanya, ditutup mata batinnya. Orang yang datang mengingatkan kepada dia tidak dianggap, malah dia mencaci maki.
dan berkumpullah mereka wajtama'u fil masajid. Orang-orang yang ahli tahajud tadi diajak, ayo ini bertanda kiamat. Mereka berkumpul di masjid, yatadarra'una ila Allah Ta'ala, merendahkan diri beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa yabkuna, dan menangis mereka, Pak, karena akan terjadi kiamat. Karena memang detik-detik di situ dan nanti taubat akan dituntut. Min khasyatillah, mereka menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Wa min tilka ta'ati, dan dari golongan orang-orang yang taat itu, yujadu min kulli biladin, terdapat di setiap negara, di setiap wilayah. Memang ada, Pak, orang yang ahli tahajud itu ada. Blok H ada, Blok D ada, Sumber Jaya ada, di Tridaya juga ada, Bekasi ada, Kerawang ada. Walakinnahum qalilun, akan tetapi mereka itu sedikit. Mungkin RT 12 tinggal 1 biji. Bukan seorang, 1 biji. Saking sedikitnya orang yang ahli tahajud, ketika sudah mulai dekat hari kiamat. Wa bainan nasi dalilun, dan di antara orang-orang itu ada orang yang hina, fakirun lagi fakir. Pada saat itu mereka yang ahli tahajud itu adalah orang-orang yang hina, yang tidak dianggap. Mereka orang yang fakir, la i'tibara lahum bainal awliya, yang tidak dianggap penghormatan, tidak ada penghormatan bagi mereka bainal awliya, di antara orang-orang yang kaya. Orang yang ahli tahajud itu tidak dianggap pada saat itu kaya. Dan orang yang ahli tahajud itu ternyata mereka tidak ada penghormatan sedikit pun daripada orang-orang kaya. Makanya ketika diajak orang kaya itu oleh orang si fakir, ayo ini kiamat, nah itu lagi suntik. Padahal diajak untuk taubat di detik-detik terakhir datangnya hari kiamat, agar wafatnya, agar terjadinya kiamat itu dia dalam keadaan husnul khotimah dengan akhir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi dia tidak mau, Pak. Kenapa? Yang ngajak orang fakir. Falamma tamma miqdaru salasi layalin, maka tatkala sudah sempurna ukuran 3 malam. Setelah sampai 3 malam, matahari tidak terbit, bulan juga diam. Amarallahu ta'ala syamsa, Allah memerintahkan kepada matahari, an irji'i ilal maghribi, untuk kembali engkau ilal maghribi, ke tempat engkau terbenam. Di mana tempat terbenamnya matahari, Pak? Arah barat. Falamma tala'a syamsu, maka ketika telah terbit matahari, minal maghribi, dari sisi barat, ulima annal qiyamata, diketahui bahwasanya kiamat horubat, sungguh telah dekat. Fayabkiyani, lalu matahari dan bulan itu menangis. Wa yatadarra'ani ila Allah Ta'ala, dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min bakaihima, dan dari menangisnya matahari dan bulan itu, ya beki, maka menangis juga ahlus samai, para penghuni langit, wal ardi, dan para penghuni bumi, wasyabi, dan 7 wasyabai syuradiqati, dan 7 lapisan langit. Nangis semua, Pak, kiamat akan tiba. Sedangkan yang mereka tidak paham tentang kiamat molor, Pak, tidak taubat, Pak. Padahal detik-detik bagaimana bumi ini akan hancur, seisinya dengan langit seisinya hancur.
Falamma tala'at min maghribiha, maka tatkala terbit matahari dari barat, dari terbenamnya itu, nada munadin, maka ada seorang yang memanggil minas sama'i, dari langit, ala inna syamsa qad tala'at minal maghribi, ingatlah sesungguhnya matahari itu telah terbit dari tempat dia terbenam. Artinya matahari telah terbit dari akan ada suara nanti itu di langit, Pak. Seperti kalau ada kebakaran, seperti kalau ada musibah, biasanya kan ada bunyi sirine. Sirine. Bukan sirine. Jadi nanti ada sirine juga, Pak, ketika kiamat. Tapi hanya mengingatkan, matahari sudah terbit dari barat. Falamma sami'a hadan nida'a, maka tatkala mendengar panggilan ini ahlul ardi, penduduk bumi, bakau mereka menangis, wa tadarra'u, dan merendahkan diri, wa nadaru, dan melihat mereka ila sama, ke langit, fadhahaba nuruhuma, hilang cahayanya bulan dan matahari. Nangis, tapi setelah lihat enggak ada cahayanya matahari dan bumi. Wasara, dan jadi keduanya matahari dan bumi ini katos, seperti baskom, wajtama'a, dan berkumpul keduanya ini menjadi fi makanin wahidin, di satu tempat. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala di dalam surah Al-Qiyamah ayat 9, wa jumi'a syamsu wal qamar, dan dikumpulkan matahari dan bulan, wa fi dzalikal yaumi, dan di dalam hari itu, la yaufa'ul buka'u, tidak ada manfaat tangisan-tangisan itu, min ahlil ardi, dari penduduk bumi. Enggak ada fungsinya, Pak, nangis-nangis, mogol-mogol, taubat ya Allah, taubat ya Allah. Ditutup pintu taubatnya oleh Allah Subhanahu. Beruntunglah orang-orang yang ahli tahajud sebelumnya, sebelum terbit matahari dari barat, mereka menyempatkan diri untuk taubat kepada Allah, memintakan ampunan kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Orang yang molor, mereka setelah tahu matahari terbit dari barat, mereka menangis, dan la yanfa'ul buka, tidak ada manfaatnya mereka menangis. Fa idza ja'atis syamsu wal qamari, maka ketika datang matahari dan bulan, ila wasatas sama, ke tengah langit, ja'a Jibrailu alaihi salatu wassalam, datang Jibril alaihissalam. Jadi kan terbit tuh kan? Terbitnya dari mana tadi matahari? Dari barat. Nyampe ke tengah, Jibril datang. Bi amrillahi ta'ala, sebab diperintahkan Allah Ta'ala. Waddahuma, dan ia mengembalikan kedua matahari, nyampe ke tengah-tengah, dikembalikan oleh Jibril. Bijanahaihi, menggunakan kedua sayapnya, dibawa dengan sayapnya itu matahari dan bulan, ilal maghribi, menuju ke barat lagi. Nyampe ke tengah doang, dibawa lagi sama Jibril alaihissalam. Wal fil maghribi, dan di arah terbenam, di arah barat, babun, terdapat pintu, yuqalu lahu babut taubah. Di barat itu ternyata ketika dibawa pintu
matahari dan bulan kan dibawa oleh Jibril menuju ke arah barat. Di sana terdapat nama pintunya Babut Taubah, nama pintunya pintu Taubah. Wa tulu dzalikal babi masiratu 70 sana. Panjangnya pintu itu sejauh perjalanan 70 tahun. Pintunya lebar, Pak. Bisa dibayangkan kalau nonton sinetron itu dengan Pak. Fasyamsu, maka adapun matahari, wal qamaru dan bulan pada saat itu Pak, taurubani terbenam keduanya, bidalikal babi masuk ke dalam pintu itu. Summa uliqa babu taubati wan nadama, kemudian dikunci, ditutup pintu taubat dan adanya penyesalan, pintu penyesalan. Nyesel saya waktu diajak untuk ke masjid, enggak ikut ke masjid, nyesel Pak. Wa ba'da dzalika, dan sesudah itu tatlu'u syamsu wal qamaru minal masyriqi, kemudian matahari dan bulan itu terbit lagi dari arah timur, kama kana ila qiyamis saah, sebagaimana biasanya sampai berdirinya kiamat. Jadi masih akan terbit lagi setelah ke barat, akhirnya terbit lagi dari timur. Walakinnaha, akan tetapi, walakinnal qiyamah, akan tetapi kiamat itu tadharu min ba'di dzalika fi zamanin qalilin, sesudah demikian itu dekat sekali, sebentar sekali, hatta qila, sampai sebentarnya itu diibaratkan idza waladat farsu ahadin, sampai dikatakan sama orang ketika kudanya melahirkan qabla ayyarkaba hamlaha, sebelum tuannya bisa menungganginya, qomatil kiamat, kiamat sudah mulai Jadi ketika sampai dikatakan saking sebentarnya dari arah terbitnya matahari dan timur itu, lamanya seperti kuda melahirkan, belum sempat tuannya naik ke kuda itu, belum sempat sudah terjadi hari kiamat. Kemudian insya Allah di bulan depan kalau masih diberikan kesehatan lahiran wa batinan, kita akan berjumpa lagi di dalam ayat wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.